Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita pastinya akan menghadirkan narasumber pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua pada saat ini. Dan kembali lagi bersama aku Tika dan aku Angel. Dan kita sudah kehadiran narasumber nih Angel di studio, seseorang yang pastinya bakal menginspirasi dalam waktu dekat ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Resi Dwi Ananda. Yeay, selamat datang Resi. Nah Angel, dari podcast kita sebelumnya, ini menarik nih karena ini bakal edisi olahraga nih Angel. Jadi perlu diketahui ya Tribuners bahwa Resi ini seorang atlet ya, Resi ya, seorang atlet yang akan berpartisipasi dalam ajang PON Papua pada Oktober tahun ini. Nah mungkin kita bincang-bincang lagi nih, Resi, bagaimana nih kabarnya dan juga apa aktivitas saat ini? Alhamdulillah sehat Kak. Aktivitas belakangan ini saya rutin latihan dan kuliah juga. Latihan untuk persiapan ke PON 2021 pada bulan Oktober nanti Kak. Ini berarti kuliah sama latihan? Iya Kak. Lagi bersamaan nih? Iya, lagi bersamaan. Oke, nanti bakal kita ulik lagi nih pastinya. Oke, nah Resi udah mulai kapan nih suka olahraga gitu? Kalau mulai berenang ya? Iya Kak. Kalau mulai suka itu sebenarnya nggak ada mulai suka sih Kak. Awal-awalnya itu dari umur 5 tahun itu ikut abang latihan renang. Kemudian ikut-ikut berjalannya waktu dimasukkan orang tua ke klub. Ya udah mengalir aja gitu, latihan rutin. Terus ada perlombaan juga. Itu dari usia berapa tadi Resi? Usia 5 tahun Kak. Usia 5 tahun tuh TK udah mulai ikut klub renang. Iya. Itu memang suka atau dari orang tua dulu nih sebelumnya? Awalnya dari orang tua juga sih awalnya. Karena lihat abang masuk air gitu kan, jadi orang tua pun ya udahlah masuk aja gitu, masuk klub. Apalagi waktu kita kecil itu paling suka sama air tentunya. Iya, naik perosotan air ya, atau waterboom ya Angel ya. Nah, Tribuners, menariknya kan kita tahu nih kalau misalnya cabang renang nih biasanya di kolam di indoor ya. Nah, Angel nih menarik banget nih. Resi ikut cabang di renang untuk perairan terbuka. Wah, ini kita penasaran nih Angel. Perairan terbuka tuh maksudnya bagaimana sih? Mungkin kita langsung ke Resi, gimana nih Resi? Cabang perairan terbuka ini berenang bagaimana? Ya. Kalau cabang renang perairan terbuka ini berenangnya bisa di laut ataupun di danau seperti itu Kak. Oke. Bedanya sama di kolam gitu apa? Kalau di kolam itu kan airnya rata, nggak ada ombak gitu kan Kak. Kalau di laut atau di danau, biarpun danau nggak ada lautnya, otomatis ada angin-anginnya juga Gelombangnya kan. ya. Lebih kuat. Apalagi juga di laut lebih kuat lagi ombaknya gitu. Bedanya gitu sih Kak. Itu lebih berat juga. Itu tantangannya lebih besar tuh ya. Iya, Karena kan kalau di ruangan terbuka nih pastinya kan banyak faktor-faktor seperti cuaca ya pastinya gitu dan ombak gitu juga ngaruh. Iya, pasti ombak ya? ngaruh juga. Terus ada juga hewan-hewan kayak ubur-ubur gitu. Wah, itu bakal bagaimana untuk jaraknya sendiri nih? Kalau jaraknya itu ada kayak dikasih pertanda gitu Kak. Kayak misalnya kalau nomor saya kan 3.000 meter. Jadi berbentuk segitiga dia gitu. Misalnya kayak 1.000 gitu. Oh, berarti muter dia ya. Aku pikir Angel 3 kilometer tuh terus aja. Oh, berarti dia berbentuk segitiga ya. Berbentuk segitiga. Gitu. Dan ini Resi bisa dibilang kan kalau misalnya untuk berenang cabang perairan terbuka nih tantangannya besar ya. Ini bagaimana nih Resi untuk latihannya? Apakah udah coba ke lautnya atau gimana nih untuk latihan? Pasti kan butuh ekstra lebih ya. Kalau sekarang masih di kolam sih. Kemarin sudah ada pengajuan dari pelatih. Pelatih minta sama Pemprov untuk memintakan surat ke KONI supaya latihannya mencoba di laut kan. Kemarin mintanya di Sibolga. Karena udah cantik mungkin ya. Terus sampai sekarang belum ada informasi lagi kapan berangkat tryoutnya ke Sibolga gitu Kak. Berarti sebelum pertandingan nanti di bulan Oktober kita bakal ada tryout ya. Tapi coba di laut. Tapi berarti sejauh ini masih di kolam ya Resi ya. Saya kan biar tahu juga ya Angel ya, karena
kolam sama laut itu kan berbeda, harus juga di try out di langsung di Iya. lautnya ya. Kalau di kolam gitu misalnya 3.000, gimana tuh Resi? Kalau di kolam 3.000 misalnya intensitas misalnya saya lombanya 3.000 meter. Kalau di kolam itu bisa melebihin, jadi kayak 6.000 harus lebih banyak lagi gitu kan. Karena di laut 3.000 belum tentu di laut 3.000 kan, karena benar. belum lagi nyasar-nyasar kena ombak gitu. Jadi kalau di kolam lebih banyak lagi programnya gitu. Wow, dan ini kan di perayaan terbuka pastinya jadi tantangan tersendiri ya buat Resi. Apa nih mungkin tips dan triknya biar tetap bisa latihan walaupun di kolam tapi tetap bisa sinkron lah ke perayaan terbuka ini? Kalau saya sih kayak didampingin sama kawan sih, ada sparring kawan gitu kan. Misalnya kayak kawan badannya lumayan besar. Jadi dia berenang pakai sepatu katak atau fins gitu. Jadi kayak dibuat ombak lah. Oh gitu. Iya, ya gitu sih kalau sekarang Kak. Oh berarti harus juga ada teman juga ya harus ada memantau. sparring juga. Kalau durasi latihan berapa kali? Kalau sekarang Seminggu nih. seminggu 10 kali Kak. Seminggu 10 Seminggu kali. 10 kali. Berarti satu hari itu bisa 2 kali. Ya, cuman hari Rabu pagi sama Sabtu sore yang res. Rabu pagi sama Sama Sabtu Sabtu sore. Oh berarti bisa bilang sehari itu 2 kali lah ya, Iya, hampir kali setiap pagi hari. sore. Dalam 5 hari ya Kak. Wow, tuh Angel tuh mesti latihan kuat nih, pasti berbeda ya sama latihan biasa sama latihan persiapan untuk Ya, PON. beda Kak. Tapi sejauh itu kita belum tanya nih, Angel. Ikut PON ini kan secara nasional, gimana nih perasaannya? Kita belum tanya tadi, ini pasti beda ya sensasinya ya. Perasaannya seneng sih Kak bisa ikut PON ini kan, karena ini yang kedua juga kan PON-nya. Kalau untuk di perlombaan nanti ya lumayan deg-degan juga, karena kan ini ajang nasional kan Kak. Lumayan lah deg-degannya. Wah, Lumayan lah. lumayan itu ajang nasional ya Angel ya, luar biasa. Oke. Nah, Resi dari 2015 sampai 2019 nih ya, udah mulai ke tingkat nasional gitu kan. Nah, ada nggak sih momen yang nggak terlupakan gitu ya Kak pastinya? Momen berharga pastinya selalu ada ya. Iya, Ini mungkin betul. boleh Itu jelaskan Kak pada Tribuners? Momen yang paling berharga itu waktu PON 2016 di Jawa Barat, di Bandung. Itu PON pertama udah bisa mendapatkan medali perunggu. Itu suatu kebanggaan sih Kak, karena kan baru pertama juga kan. Ya banggalah sama diri sendiri bisa mendapatkan perunggu gitu. Tapi juga ada yang emas ya, tadi kita juga lihat Iya, Kak. ya. Itu yang emas itu apa tuh? Itu emas waktu Porwil 2015 Kak, itu di Bangka Belitung. di Babel ya? Iya, Oh, itu di kolam tapi Kak. di Berenang kolam. di kolam. Itu mungkin pertama untuk cabang. Iya. Saya seperti kita dengar itu kalau untuk yang perayaan terbuka itu baru di tahun 2016 Iya, ya. Kak. Gitu. Wah, menarik sekali nih Angel. Iya, Kak. Oke, nah Tribuners ini kan bisa dibilang Resi ini dari tahun 2015 sampai 2019 sudah ikut ajang. Nah, ini yang terakhir ajang PON PON 2021. Ini mungkin bagaimana hingga akhirnya bisa Resi ikut dalam PON ini? Apakah ada seleksi dari kampus dulu atau dilihat atau bagaimana nih? Kalau seleksi dari kampus tidak ada ya Kak. Ini kan latihan dari klub kan. Saya ikut sesudah PON 2016 itu ada namanya PSE, PSE itu Program Sumut Emas. Oke. Saya masuk binaan itu. Kemudian waktu tahun 2009 itu 2019. Kemudian setelah 2019 itu ada Platda Kak untuk memberangkatkan prapon. Oke. Kemudian saya ikut prapon di perairan terbuka. Di situ saya ikutnya di nomor 5.000, tapi saya peringkat 5. Untuk di PON ini tapi mainnya saya di nomor 3.000. Gitu Kak. Oke, berarti nggak dari kampus tapi ikut kayak lembaga gitu Iya, ya, lembaga pelatihan. Tadi apa namanya PSE ya? PSE. PSE, dan hingga akhirnya itu ada berapa orang nih yang atlet renang untuk PON dari Sumut? Kalau untuk renang perairan terbuka cuman saya sendiri Kak. Resi sendiri berarti Iya. ya perwakilan. Kalau Iya. untuk cabang renang lain tuh nggak ada Kalau berapa? renang di kolam itu ada 1 putra, kalau loncat indah ada 2 putri. Oke, berarti ada banyak cabang dan Resi perwakilan tunggal ya. Itu Dari memang akuatik. dari akuatik itu memang tunggal sendiri atau gimana nih? Iya Kak, Resi? memang sendiri tunggal sendiri. Memang tunggal sendiri itu bebas, seharusnya cewek cowok juga Iya, seharusnya bebas. boleh. Oh berarti untuk umum ya, dan Resi yang mewakili
untuk cabang ini. Iya. Wah, menarik nih. Oh, nah, Resi, ini kan udah sering nih ya ikut pertandingan dari 2015 sampai sekarang nih udah 6 tahun tuh kan. Nah, aku pengen tahu nih Kak, apa aja sih pelajaran yang Resi dapatkan selama setiap pertandingan gitu ya? Iya Kak. Kalau setiap pertandingan itu dari tahun 2015 sampai sekarang kan pertandingan banyak Kak. Ada yang di kolam, ada yang di laut. Jadi kalau yang di kolam sama yang di perairan terbuka yang di laut beda kan Kak. Kalau di kolam itu kayak pembalikannya lah dipercepat gitu. Itulah jadi pembelajarannya gitu kan. Tentang finish pada udah mau sampai ke finish gitu kan Kak. Kalau di laut itu pembelajaran yang ini kayak ombak lah Kak, ombak. Karena cara kan ngadapin ombak gitu ya. Itu harus tahu juga sih Kak, karena waktu tahun 2016 pernah nyasar juga kan, udah mau finish. Kirain belok gitu. Kirain udah memang bener udah mau nyampe gitu kan. Jadi fokus aja ke udah mau sampai gitu, nggak ada lihat depan gitu. Jadi perlu juga sih Kak, kayak latihan keluar, try out gitu memang perlu. Biar tahu juga bagaimana untuk membatasinya lah ya. Kalau trik ngadapi ombak itu gimana nih Resi? Misalnya kayak 10 kali kayuhan tangan, itu lihat ke depan gitu Kak. Supaya nggak nyasar lah gitu kan Kak, supaya pas sama patokannya gitu. Berarti kita harus lawan ombaknya juga dong ya? Iya Kak, iya. Itu pasti Misalnya kayak ombaknya ke kanan, kita kita harus ke kiri. Iya. Gitu. Iya, betul. Harus lawan arah sih Kak. itu berarti bisa perlu tenaga yang cukup Iya, besar juga betul. karena ombak ini kan tenaga kita harus lebih 2 kali lipat dari kolam ya, Iya. Resi ya. Nah, Tribuners, ini kita tahu ya bahwa Resi ini dari tahun 2015 sampai sekarang berarti 6 tahun. 6 tahun ikut ajang perlombaan nih. Nah, ini kan sekarang Resi lagi akan menghadapi PON Papua Oktober ini ya. Kita penasaran nih Tribuners, siapa sih motivasi terbesar Resi hingga akhirnya aku harus bisa nih untuk bisa tinggi lagi prestasinya seperti itu. Kalau motivasi terbesar itu orang tua, terutama papa. Karena papa itu dari kecil yang ngantar latihan gitu kan, yang buat semangat juga gitu. Jadi kalau bisa setiap perlombaan itu jangan mengecewakan papa gitu kan. Kemudian diri sendiri juga motivasinya harus misalkan kayak perlombaan tahun ini masih mendapatkan perunggu. Pertandingan selanjutnya harus lebih bagus lagi gitu. Itu keluarga ada basic background Kalau atlet? Papa sih Kak. Oh, papa itu papa. taekwondo dulunya. Oke, berarti darah-darah olahraga ini mengalir ya. Ya, Kak. Satu taekwondo bela diri, yang satu renang nih, luar biasa nih. Semoga bisa mengharumkan juga ya nama Sumatera Utara. Amin. Oke, Resi, apa aja nih skill-skill yang ingin Resi tambahin nanti mungkin apa gitu ya Kak yang pengen didalami lagi gitu? Apa tuh? Kalau sekarang sih belum ada sih Kak. Masih Kalau fokus sekarang berarti masih ya? fokus ke renang Kak. Iya. Karena waktu ke Oktober ini tinggal 2 bulan lagi Nggak nih sampai Kak. pun Kak. Nggak sampai Iya. ya. Wah, luar biasa nih. Itu berarti kita dengar-dengar nih Resi udah karantina juga ya. Iya, Kak, Ini udah karantina karantina. di mana Resi? Kalau sekarang ini udah pindah ke Wisma Atlet Kak. Oke, di Wisma Atlet. Pancing. Di Pancing. Iya, awalnya di asrama haji kan. Cuman di asrama haji dipakai untuk isolasi mandiri. Kemudian dipindahkan ke Wisma Atlet. Itu udah berapa lama nih di Wisma Atlet? Kalau di Wisma Atlet baru 2 minggu lah Kak. Baru 2 minggu ya. Terus Jel, kita penasaran juga nih Jel. Itu kan pasti momen karantina ini kan pasti difokuskan nih, diawasi ketat nih. Ini gimana keseharian di Wisma Atlet ini? Itu satu kamar berapa orang gitu? Dan dari pagi sampai malam ini aktivitas latihan terus atau gimana? Iya. Kalau satu kamar itu 2 orang, Oke. ada yang 2 orang, ada yang 3 orang juga. Kalau untuk keluar itu nggak bisa Kak, nggak bisa keluar. Kalau untuk keluar itu hanya bisa untuk latihan aja, latihan pagi, latihan sore itu aja bisanya sih. Kalau ke Indomaret juga bisa, cuman harus sesuai ini sih prosedurnya, harus izin sama piket gitu. Pastinya selama jelang-jelang PON ini harus terpantau Benar-benar juga ketat, ya. iya, Kak. Nggak bisa mereng Mereng dikit dikit ya. gitu ya. Kalau pola makan nih Kak, gimana nih? Kalau pola makan disamakan rata sih Kak, sama semua atlet gitu.
Berat badan ditengok juga nggak? Ini kan atlet. tentukan gitu. Kalau misalnya. di renang nggak ada kak. Mungkin Oke. di ini cabang tarung ya mungkin ada. Petarung itu kan kayak taekwondo, karate gitu mungkin ada. Kalau renang nggak ada pakai berat badan. Apa yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang atlet renang ini? Yang perlu diperhatikan itu makannya kak. Iya makannya sih supaya bisa tahan kan nafasnya juga. Iya. Makan jangan terlalu pedas gitu. Untuk pernapasan pastinya Iya, hal yang paling semua komponen dalam tubuh ini pernapasan Iya, lah ya. Itu Resi bisa tahan berapa lama kalau untuk menyelam? Itu pasti teknik dasar lah ya menyelam ya. Kalau menyelam paling 45 meter cuman kak. Kalau menyelam nggak terlalu sih kak. Emang itu 45 meter itu. Itu paling jauh 45 meter. Iya. Ya ampun jauh. Waduh. Aku 3 meter itu udah angkat tangan loh. Ini 45 meter. Iya panjangnya kak panjang. Panjang. Iya. Kalau untuk kedalamannya? Kedalaman itu kalau nyelam tergantung lah kak. Tahan berapa menit kok dalam air? Nggak pernah nyoba sih kak. Oke, tapi pasti lama lah ya kalau Tahan seorang lah. atlet. Tahan lah ya. Angel bisa renang, Angel. Nanti kita lanjut sama Resi sepertinya ya. Nah, berbicara lagi nih mengenai Resi yang sekarang udah menjadi seorang atlet nih ya. Pasti kita semua pernah merasakan yang namanya di titik terendah hingga kita lagi ada di titik teratas. Nah, ini bagaimana nih kalau dari Resinya di saat-saat kapan nih jatuh terpuruk nih sebagai seorang atlet itu kapan dan bagaimana nih hingga akhirnya Resi aku harus bisa bangkit lagi nih gitu. Kalau titik terendahnya itu kak di saat ada perlombaan harusnya mendapatkan yang baik tapi pas nggak sesuai sama target gitu. Untuk menaikkannya itu harus dari diri sendiri sih kak, semangatnya gitu kan. Kayak misalnya ada perlombaan lagi, misalnya tahun depannya gitu perlombaan, ya harus bangkit sendiri sih gitu. Harus dari niat juga Iya, ya. Kak. Berarti ini tipe Resi ini walaupun udah misalnya kalah nih ya, nggak sesuai dengan ekspektasinya juga melulu harus terpuruk ya, tapi harus bisa bangkit lagi tuh latihan dikencangin lagi Iya, berarti. Kak. Wah. Iya, benar kak. Nah, Resi apa aja nih target ya kak pastinya ya? Target ini apa yang mau dikejar dalam waktu dekat ini Resi? Pasti. Menang dong. Ini sekarang ada peringkatnya nggak kalau untuk renang secara nasional di luar PON saat ini Resi? Peringkat itu gimana itu maksudnya? Maksudnya kalau misalnya di PON kan ada peringkatnya, tapi Iya. di luar itu ada nggak peringkat misalnya atlet renang nih, tapi di luar itu, tapi di cabang olahraga? Nggak ada kak. Nggak ada ya. Berarti hanya untuk di satu ajang Iya, pertandingan aja iya. ya. Wah, Angel, tapi kan dengar-dengar kan ini Resi masih kuliah nih ya. Dan kita tahu kalau misalnya seorang atlet itu pasti harus punya latihan yang cukup intens nih. Ini gimana nih cara Resi untuk bagi waktunya kuliah dan juga renang nih? Bagaimana nih ya? Pernah pecah fokus nggak? Pernah kak, itu waktu tahun kemarin kan sebelum, kalau sekarang Resi semester 8. Oke. Waktu semester 6, semester 7 itu kan udah jadwalnya Platda, jadwal Platda PON. Itu bagi waktunya kayak pagi latihan sampai jam 9, jam 9 sampai jam 4 sore itu udah fokus ke kuliah gitu. Jadi kayak seminggu itu, satu hari itu cuman hanya sekali latihan gitu. Malamnya ngerjain tugas kuliah. Lumayan capek lah kak. Karena Capek double. loh, soalnya kan kita siap renang kayak pokoknya pengen tidur tidur, aja deh. iya. Ini harus lanjut lagi kuliah. Tapi ini virtual ya masih ya kuliah ya? Iya, Kak, masih Jadi nggak terlalu. Nggak terlalu capek. Tapi ini ada cuti nggak kuliah karena ikut PON ini? Enggak kak, kebetulan nggak ada cuti. Berarti di tempat karantina juga tetap kuliah? Kebetulan sekarang udah tinggal nunggu wisuda aja kak. Oh iya lupa, tinggal nunggu wisuda ya. Semoga nanti juga lancar nih ya Iya, hasilnya. Amin, amin. Oke, nah Tribuners tadi kan kita udah bincang-bincang nih sama Resi mengenai aktivitas dan juga persiapannya yang nanti akan menghadapi PON di bulan Oktober di Papua nanti ya Resi ya. Kurang lebih 1,5 bulanan lagi lah ya. Dan ini Resi mungkin boleh kasih sedikit semangat dong kepada Tribuners nih yang ingin seperti Resi, yang ingin menjadi atlet tapi masih takut nih untuk bisa mengeksplor dirinya. Iya. Kalau motivasi buat adik-adik saya, khususnya untuk atlet renang, kedepannya harus bisa lebih baik lagi,
apa yang diinginkan juga bisa didapatkan juga, supaya ada penerus saya juga. Wah, pastinya nih harus ada penerus dong. Iya Kak. Khususnya di perairan terbuka juga kan, karena masih sedikit atletnya di Sumatera Utara ini. Iya, Eh, iya. Seperti itulah Kak. Wah, luar biasa nih Angel. Iya, Tadi Kak. kita udah dengar bincang-bincang dengan Resi. Kita tahu nih bahwa rupanya ada loh atlet untuk cabang perairan terbuka. Semoga dengan dari podcast ini juga para perenang ini, calon-calon newbie perenang bisa bersemangat nih untuk menjadi seorang atlet. Nah Angel, mungkin itu aja kali ya untuk Itu aja, Kak. cakap-cakap kita pada hari Oke. ini. Semoga podcast hari ini bisa memberikan inspirasi kepada Tribuners semua yang anak-anak muda untuk bisa giat lagi untuk mencari passionnya nih seperti Resi yang dari kecil udah berlatih berenang. Nah itu dia Tribuners, cakap-cakap kita bersama Resi Dwi Ananda, seorang atlet yang akan berkompetisi di ajang PON Papua 2021 di bulan Oktober nanti ya Resi. Nah Angel, menarik sekali nih perbincangan kita hari benar, ini. Kak. Semoga dengan perbincangan kita pada hari ini juga bisa memberi motivasi nih Iya. kepada anak-anak muda untuk bisa semangat meraih impiannya. Oke, jangan lupa Tribuners nonton Smart Gen di hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebooknya Tribun Tribun Medan. Medan. Aku Tika Aku Angel. dan narasumber kita Resi pamit undur diri. Bye.